Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia. Sekarang saya bersekolah di SMA Negeri 1 Bahodopi kelas 11 IPA 1. Sekarang saya akan membahas secara singkat saja tentang apa sih narkoba itu. Jangan pernah nge-skip videonya dan don't stop for watching. Halo semua, jadi ketika kita membahas seputar kata narkoba, itu sepertinya sudah bukan salah satu kata yang asing lagi ya bagi kita, itu sudah bukan hal yang tabu. Jadi teman-teman semua tahu tidak, narkoba merupakan salah satu pembunuh terbesar di dunia. Dan di Indonesia sendiri ada sekitar 30 kasus kematian tiap harinya disebabkan oleh narkoba. Oleh karenanya penting bagi kita semua untuk paham dan juga tahu tentang bahaya dan konsekuensi yang akan kita dapatkan ketika kita berani mencoba-coba dengan yang namanya narkoba. Nah teman-teman, mungkin kata yang paling sering terdengar di telinga kita itu kata narkoba. Tapi tahukah teman-teman semua kalau ternyata ada istilah lain selain narkoba, yaitu nafza? Apa sih nafza itu? Sebenarnya narkoba sama nafza ini sama, tapi yang membedakan adalah kalimat akhirnya. Nafza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Sedangkan narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Jadi itu merupakan perbedaan dari kedua kata ini. Sekarang yuk kita bahas satu persatu. Narkotika. Jadi teman-teman sekalian, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika merupakan segala zat berbahaya yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, yang bersifat sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran. Selanjutnya dapat mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri, dan yang terakhir adalah dapat menyebabkan kecanduan. Selanjutnya ada psikotropika. Nah, bahaya ataupun efek yang ditimbulkan dari psikotropika ini sendiri, dia itu merupakan obat sama seperti narkoba, tapi cara kerjanya dia lebih pada menekan sistem kerja syaraf otak dan juga dapat mempengaruhi kerja otak hingga kita tuh bisa berhalusinasi, berpikir yang tidak-tidak, melihat yang tidak-tidak, sampai menimbulkan ilusi. Nah, kalau zat adiktif sendiri merupakan zat di luar narkotika dan juga psikotropika yang dapat menyebabkan kecanduan. Nah, zat adiktif ini sebenarnya bukan cuma terdapat di narkoba, tapi juga terdapat pada rokok. Hanya saja zat adiktif yang terdapat pada rokok jumlahnya sedikit lebih kecil. Kalau teman-teman masih bingung, apa sih yang menyebabkan kita bisa menjadi ketergantungan ataupun kecanduan? Jadi dalam zat ini itu terkandung sebuah zat yang bernama zat nikotin. Nah, zat itulah yang menyebabkan kecanduan atau ketergantungan. Selanjutnya adalah efek, jenis, dan dampak narkoba. Yang pertama adalah narkoba jenis depresan, antara lain morfin, ganja, dan alkohol. Nah, narkoba jenis ini dapat memperlambat kerja syaraf otak dan berpengaruh pada aktivitas kita. Selanjutnya adalah narkoba jenis halusinogen. Nah, narkoba jenis halusinogen ini adalah narkoba yang dapat menyebabkan halusinasi ataupun ilusi. Contohnya ada ganja, ekstasi, dan juga magic mushroom. Selanjutnya ada narkoba jenis stimulan. Nah, narkoba jenis ini sendiri bekerja untuk meningkatkan kerja otak dan juga meningkatkan detak jantung. Contohnya ada kokain, kafein, dan nikotin. Nah, dalam penyalahgunaan narkoba ini sendiri terdapat dua faktor yang harus teman-teman semua ketahui. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal sendiri sebenarnya dia tuh datang dari dalam diri kita sendiri. Contohnya karena ada masalah misalnya, jadi pelampiasannya tuh ke narkoba ini sendiri. Selanjutnya mungkin karena ada permasalahan di keluarga ataupun faktor ekonomi dan kepribadian sosial. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Dari faktor eksternal ini sendiri bisa terjadi karena adanya pergaulan yang kurang baik ataupun sosial seseorang dan juga lingkungan masyarakat. Faktor umum
paling sering ditemui ataupun dijumpai di kalangan remaja jika ditanya, kenapa sih kalian menggunakan narkoba atau menjadi seorang pecandu? Yang pertama itu biasanya karena ada rasa ingin tahu ataupun penasaran. Jadi mereka sekedar coba-coba. Tapi di narkoba ini ada yang namanya zat nikotin. Itulah yang membuat mereka menjadi kecanduan dan ingin terus-menerus mengkonsumsinya. Selanjutnya, biasanya pengguna narkoba ini mereka mengkonsumsi narkoba karena katanya ingin terbebas dari masalah. Padahal nih ya teman-teman, kalau dipikir-pikir secara logika, ketika kita mengkonsumsi narkoba itu bukan menyelesaikan masalah kita, malahan itu menambah permasalahan yang sudah buruk menjadi makin fatal. Selanjutnya, biasanya orang tuh mengkonsumsi narkoba, apalagi di kalangan remaja nih ya. Mereka tuh mungkin berpendapat kalau mereka mengkonsumsi narkoba, mereka tuh akan terlihat keren, ataupun mereka mengkonsumsi narkoba ini sendiri karena ingin diterima di suatu geng ataupun komunitas. Jadi mereka berpikir seperti ini, wah kalau saya konsumsi narkoba pasti saya kelihatan keren, pasti saya akan disegani oleh banyak orang, saya akan terlihat lebih tinggi daripada mereka. Padahal ternyata ini merupakan opini yang salah besar. Dengan mengkonsumsi narkoba tidak membuat kita terlihat keren ataupun lebih tinggi daripada teman-teman kita, malahan akan memperburuk keadaan ataupun suasana. Ini merupakan salah satu cara yang memiliki faktor terbesar dalam membuat masa depan kita tuh jadi suram. Jadi kita tuh yang sudah mengkonsumsi narkoba bukan tidak punya masa depan, tapi bagaimana ketika kita sudah mengkonsumsi narkoba, yang rusak bukan cuma psikis dan mental kita, tapi juga organ dalam tubuh kita, bahkan bisa mengancam masa depan kita, teman-teman. Apalagi nih ya teman-teman, kita sebagai remaja itu kita merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju masa dewasa, yang mana pada masa ini jelas rasa penasaran dan rasa ingin coba-coba kita itu lebih besar lagi. Next, ada mitos dan fakta mengenai narkoba. Mitos yang pertama, kamu dapat berhenti menggunakan narkoba kapan saja. Big no. Seseorang yang sudah sekali menggunakan narkoba akan menjadi ketagihan dan ingin mencobanya terus-menerus. Mitos yang kedua, narkoba dapat membantu memecahkan masalah. Orang yang telah menggunakan narkoba, otaknya akan menjadi tidak jernih dan itu dapat menyebabkan kita untuk susah berpikir. Jadi ketika kita mengkonsumsi narkoba, itu bukan merupakan jalan atau titik temu dari menyelesaikan suatu permasalahan. Mitos yang ketiga, tidak semua narkoba itu berbahaya. Pada faktanya, tidak ada yang namanya narkoba aman atau tidak berbahaya. Sebenarnya, pada dasarnya narkoba ini digunakan dalam perawatan medis. Tapi, ada tapinya nih, harus digarisbawahi, penggunaan narkoba dalam dunia medis itu dalam jumlah yang sedikit dan juga fungsinya itu sebagai penenang, jadi tidak sembarang digunakan begitu saja. Nah, selanjutnya adalah tanda-tanda penyalahgunaan narkoba. Tanda yang pertama, seseorang yang telah menggunakan narkoba atau telah menjadi pengguna narkoba dapat dilihat dari fisiknya. Pengguna ini akan lebih terlihat malas, lesu, dan kurang bersemangat, bahkan meninggalkan yang namanya ibadah. Yang kedua, emosi yang tidak stabil, bahkan sering marah-marah tidak jelas. Yang ketiga, menutup diri dari interaksi sosial dan suka berbohong, juga tidak patuh terhadap aturan. Orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba ini sendiri juga fisiknya itu bisa terlihat dari dia menjadi lebih kurus dan juga dia tuh kayak tidak bersemangat begitu loh teman-teman. Dan bagaimana sih cara kita agar kita bisa terhindar dari yang namanya penyalahgunaan narkoba? First, yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu mendekatkan diri kepada yang kuasa. Nah, hal ini membantu kita agar kita tuh bisa menghindari hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Yang kedua, dapat kita lakukan dengan menikmati waktu bersama keluarga. Lakukan banyak hal positif dan bermanfaat bersama keluarga kalian. Dan yang ketiga, kita dapat berpikir kritis. Itulah tadi pemaparan Amel mengenai narkoba. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan terkhususnya kita semua.